Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ivan Hidayatullah, bisa dipanggil dengan Ivan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah dari komputer itu sendiri. Sebenarnya sejarahnya dulu itu seperti apa sih? Oke. Abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut kalkulator roda numerik, numerical wheel calculator. Dilanjutkan pada tahun 1694, seorang matematikawan dengan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin dapat mengalihkan. Tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Carlos Xavier Thomas and de Colmar menemukan mesin yang melakukan formasi aritmatik dasar. Tahun 1822, Carlos Babbage menemukan mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Tahun 1832, Babbage dan Augusta ada King 1815-1842 membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytic engine. Logika Augusta yang baik tentang mesin membuat kode instruktur untuk dimasukkan ke mesin dan hingga menjadi programmer wanita yang pertama. Oke, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan ataupun pengertian mengenai arsitektur dan organisasi komputer itu apa sih. Yang pertama ada arsitektur komputer. Jadi, untuk arsitektur komputer ini adalah konsep perencanaan, yaitu konsep perencanaan ataupun struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer itu. Arsitektur komputer ini merupakan rencana, cetak biru, dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Ada 3 subkategori arsitektur komputer, yaitu set instruksi ISA, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Kemudian struktur arsitektur komputer. Komputer digunakan secara bersama-sama dengan berbagai perangkat eksternal. Secara umum, lingkungan perangkat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat periferal dan jalur komunika. Struktur internal komputer terdiri 4 bagian utama: CPU atau Central Processing Unit, memori utama, input ataupun output, sistem interkoneksi. Organisasi komputer ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dari interkoneksi antar komponen menyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Contohnya yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian fungsi dari struktur komputer adalah ada berbagai banyak hal. Yang pertama ada pengolahan data processing, penyimpanan data storage, pemindahan data movement and control. Dalam mendeskripsikan sebagai fungsi komputer ada 2 pendekatan, yaitu dari level paling rendah ke level yang paling tinggi. Gambaran paling umum kemudian mengerucut ke bagian-bagian subsistemnya. Kemudian ada sistem bus. Jadi bus ini apa sih? Bus ini adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai dalam suatu jaringan. Satu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Dalam satu bus berisi sekitar kanal jalur, contohnya bus data 32 bit berisi 32 jalur sumber tegangan pada bus biasanya tidak diperlihatkan. Kemudian ada definisi dari sistem bus itu sendiri. Jadi sistem bus ini adalah sistem bus, sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, CPU, memori, ataupun ARO. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Jadi sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer.
Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen ataupun lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus itu sendiri. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan banyaknya bus yang terdapat dalam sistem, tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Contoh dari sistem bus itu sendiri yaitu sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor front seat bus dan bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ECI dan digunakan oleh keyboard dan mouse dan bus-bus lainnya. Kemudian nextnya adalah memori. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata memori. Entah di smartphone, laptop dan sebagainya, kita pasti sudah tahu tentang apa sih itu memori. Jadi memori adalah perangkat digital yang digunakan untuk menyimpan data. Berdasarkan definisi umum ini, hard drive, CD-ROM, kunci disk-on dan sebagainya adalah berbagai jenis perangkat memori. Dalam bab ini menekankannya adalah pada memori komputer random access memory ataupun RAM yang tidak seperti kebanyakan perangkat lain hanya digunakan untuk menyimpan data sementara setelah memutar sistem mati dan hidup lagi atau hanya merestart komputer. Semua data yang tersimpan di memori hilang. Oleh karena itu, memori disebut sebagai volatile, berbeda dengan perangkat penyimpan lainnya yang mempertahankan data bahkan setelah listrik dimatikan yang disebut non-volatile. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai tentang arsitektur dan organisasi komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.